Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Nugi di sini. Kali ini Pak Nugi akan menemani kalian belajar tema 3, subtema 3 yang judulnya Ayo Cintai Lingkungan. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dulu. Nah, kemarin di subtema 1 dan subtema 2 kalian sudah belajar tentang bagaimana melakukan wawancara yang baik dan benar, serta menuliskan laporan hasil wawancaranya. Yang lupa bisa dilihat lagi video-video yang subtema 1, subtema 2-nya. Nah, di sini Pak Nugi ada contoh dialog wawancara narasumber dengan seorang pedagang. Nah, ini contoh wawancara, dialog wawancara. Kita lihat pewawancara itu P ya disingkatnya. Dan narasumbernya itu disingkatnya N. Nah, dialog yang pertama, si pewawancaranya itu dia melakukan salam dulu, pembukaan dulu. Jadi kalau mau melakukan wawancara itu harus pembukaan dulu, perkenalan, dan selanjutnya. Kita lihat dialognya. Assalamualaikum Pak, saya Erni dari SMA. Mana itu maksudnya ya? Saya kesini karena ada tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Untuk melakukan wawancara dengan para pedagang. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk wawancara? Nah, begitu ya. Sebelum melakukan wawancara itu, usahakan bahasa dan sikap kita ke narasumbernya itu yang sopan. Kayak gini, pertama salam dulu. Terus perkenalan, namanya siapa, dari mana, keperluannya apa, seperti itu. Terus narasumbernya bilang, ya monggo silahkan. Terus wawancaranya, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa ya? Nah, yang pertama setelah kita perkenalan, pastikan kita menanyakan nama si narasumbernya dulu, supaya nanti bisa ditulis di laporan hasil wawancara. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Nama saya Kusman Sasmita. Nah, nama si narasumbernya ini si Kusman Sasmita. Tapi sehari-hari saya biasa dipanggil Kang Engkus oleh warga masyarakat sini. Bapak asli warga kota Jakarta atau pendatang? Terus sudah berapa lama Bapak berjualan cimol? Oh, ini Pak Kusman ini dia pedagang cimol. Terus Pak Kusmannya atau si narasumbernya menjawab, kalau saya asli Tasikmalaya, sudah 20 tahun tinggal di Jakarta. Saya baru 2 tahun dagang cimol. Sebelumnya saya kerja di salah satu konveksi di Jakarta Utara. Berapa dulu modal awal untuk membangun usaha ini, Pak? Dulu saya modal 1,5 juta rupiah. Dari hasil saya nabung 1 juta untuk biaya beli gerobak, kompor, dan lain-lainnya. Terus sisanya buat beli bahan-bahan pembuatan cimol, seperti tepung kanji, terigu, garam, lada, minyak goreng, dan lain-lainnya. Sehari-hari biasanya Bapak bisa buat berapa butir cimol? Harga persatuannya berapa ini Pak? Sehari-hari bisa 1.500 sampai 2.000 butir. Wah, banyak juga ya. Harga satu cimolnya Rp50. Beli 1.000 dapat 20 cimol. Wah, murah sekali ini. Berarti kalau habis Bapak bisa dapat 75 sampai 100.000 dalam sehari ya Pak? Ya, sekitar segitulah, lumayan alhamdulillah kalau lagi ramai. Bapak mulai berdagang dari jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya dagang mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 atau 5 sore. Biasanya Bapak mangkal di sini atau keliling-keliling? Kalau pagi sampai siang biasanya mangkal di sekolahan. Terus ba'da zuhur biasanya putar-putar perkampungan ini. Terus habis asar saya mangkal di sini sampai mau maghrib. Apa harapan dan cita-cita Bapak ke depannya sebagai pedagang?
Kedepannya sih saya kalau ada modal pengen juga beli gerobak baru. Terus disewain buat dagang tetangga-tetangga saya yang lain yang masih nganggur. Wah ini baik sekali nih Pak penjual cimolnya. Lumayan lah selain menambah penghasilan diri sendiri saya juga pengen membantu orang lain. Wah hebat sekali Bapak ini. Semoga sukses dan terkabul apa yang menjadi keinginan Bapak. Mungkin cukup sekian Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Nah, di akhir dia juga melakukan penutupan dengan cara apa? Mengucapkan terima kasih kepada si narasumber. Nah, itu salah satu hal yang penting ya. Nah, itu tadi contoh dari dialog wawancara antara si Erni, murid SMA, dengan Bapak Kusman Sasmita, penjual cimol. Nah, seperti itu ya. Jadi di awal tuh harus ada salam, perkenalan, terus tujuannya mau ngapain. Nah, baru misalkan diizinkan sama narasumbernya, baru silahkan bertanya-tanya apa yang ingin ditanyakan ke narasumber. Dan jangan lupa di akhir juga harus bilang terima kasih penutupannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya apa seperti apa gitu. Jadi harus ada penutupnya. Terima kasih dan assalamualaikum seperti itu yang baik. Ya. Nah selanjutnya ini contoh penulisan laporan wawancara tentang lingkungan. Nah kalau tadi dialognya ini contoh penulisan laporannya. Seperti ini. Yang pertama waktunya dilaksanakan tuh kapan? Ditulis Senin 14 November 2019. Jamnya juga dilakukan wawancara itu jam berapa sampai jam berapa. Itu juga harus diperhatikan. Tempatnya di mana melakukan wawancaranya, apakah di halaman kantor desa, di lapangan, di rumahnya si narasumber, atau di mana itu juga harus ditulis. Nah kalau ini lengkap nih bagus, halaman kantor desa Cilaban, Buah Batu, Bandung. Nah, jadi dia tempatnya itu menuliskan lokasinya di mana beserta daerahnya di mana. Itu lebih bagus kalau kayak gitu. Jadi lebih jelas posisinya di mana. Kemudian narasumbernya, nama narasumbernya ditulis. Di sini Pak Rajiman Sistrowardoyo. Umurnya, nah kalau misalkan si narasumber yang ngasih tahu umurnya ditulis di sini. Kalau misalkan narasumbernya nggak mau ngasih tahu umurnya, ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tulis aja kayak gini, strip gitu. Soalnya kadang ada yang nggak mau menyebutkan umurnya dia berapa gitu. Pekerjaannya si narasumbernya apa juga dijelaskan, ditulis di situ. Pekerjaan masyarakat sipil atau pekerjaannya menteri, pekerjaan gubernur, direktur, nah itu ditulis semuanya, lengkap. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga ditulis di laporannya, kamu nanya apa aja. Kayak nih contohnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan? Nah, itu pertanyaannya ditulis di laporannya, kemudian jawaban si narasumber juga ditulis di bawahnya seperti ini. Jadi pertanyaan, langsung jawaban. Jangan pertanyaan, terus bawahnya baru jawaban itu kurang tepat. Seperti ini. Pertanyaannya apa ditulis, terus sama jawaban si narasumber juga ditulis. Itu ya, jadi harus ditulis waktunya, tempatnya di mana, narasumbernya siapa, umurnya juga kalau perlu ditulis, pekerjaannya. Kalau misalkan di narasumbernya ada jabatannya, misalkan namanya Rajiman Sistrowardoyo MPD atau apa, itu kalau lebih bagus lagi ditulis juga gelarnya. Pekerjaan wajib ya. Kemudian setelah itu di bawahnya baru ditulis pertanyaan-pertanyaan kita yang diajukan ke si narasumber. Kemudian di bawahnya lagi, di bawahnya pertanyaan itu langsung ditulis jawaban si narasumber. Seperti itu ya. Nah itu tadi contoh dialog wawancara
dan contoh laporan tentang wawancara. Seperti itu ya. Lanjut kita masuk ke pelajaran PKN. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, jadi kita ini, setiap manusia itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Berhak. Tapi kalau kita membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan atau merusak lingkungan, itu sebenarnya kita sudah mengambil hak orang lain dan itu nggak boleh. Ya, mengambil hak orang lain itu nggak boleh, dosa itu. Hampir sama kayak korupsi. Kan itu uang hak orang lain malah kita ambil. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Berdosa. Makanya kalau misalkan kita mau mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu. Nah, contoh sikap mencintai lingkungan. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempat sampah. Nah, ini hal sepele tapi jarang orang bisa melakukannya. Membuang sampah pada tempatnya. Coba kita dari sekarang, dari kecil kalau bisa, biasakan membuang sampah pada tempat sampah. Kalau misalkan di sekeliling kamu nggak ada tempat sampah, jangan main buang sembarangan, dibawa dulu sampahnya, jangan dibuang. Misalkan kayak bungkus permen, itu misalkan habis kamu makan permennya, nggak ada tempat sampah, kamu kantongin dulu plastiknya. Jangan swing, mentang-mentang plastiknya kecil main buang sembarangan. Dikiranya orang nggak lihat. Ya kalau satu orang buang kecil gitu nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan ada orang lain ngikutin kamu, buang sampah kecil kayak gitu sembarangan, lama-lama jadi banyak sampahnya. Itu ya, coba biasakan kita dari kecil. Membuang sampah pada tempat sampah. Jangan di jalan, jangan di kamar, jangan di rumah, di ruang tamu. Jangan di halaman. Seperti itu ya. Sampah tempatnya di tempat sampah, harus ingat itu. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar. Nah, kalau misalkan lingkungan sekitar kita kotor, itu alangkah baiknya kita, misalkan kita tahu ya, wah, halaman rumahku banyak daun-daun kering nih. Nah, itu kita langsung bersihkan. Supaya apa? Supaya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kalau misalkan lingkungannya kotor kan rasanya gimana gitu, nggak enak kan. Nah seperti itu ya. Kemudian menjaga kebersihan aliran air. Aliran air ini contohnya kayak sungai, got, atau selokan, gorong-gorong. Nah itu dijaga kebersihannya. Jangan kamu kotorin, jangan kamu buang sampah, main lempar aja ke sungai. Jangan. Kemudian tidak memetik tanaman tanpa sebab. Nah ini yang Pak Nugi sering jumpai. Di sekolah manapun biasanya anak-anaknya suka iseng tangannya. Lagi ngobrol tangannya pengen gerak tapi nggak bisa. Ada tanaman sebelahnya dipetik. Tik. Nah terus daun petikannya itu kamu ngapain biasanya? Kamu buang gitu aja kan? Nah itu sebenarnya nyampah. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan itu membuat lingkungan sekitar kita menjadi kotor. Nah, makanya kurang-kurangin tuh metik-metikin tanaman daun-daunnya itu cuma karena iseng. Ya. Kemudian tidak menebang pohon di hutan secara berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya banyak bencana alam. Kalau menebang pohon di hutan secara berlebihan, apalagi tidak ditanam kembali, wah itu bahaya. Nah, kemudian tadi kan contoh sikap mencintai lingkungan. Sekarang yang bukan contoh mencintai lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Tidak peduli jika lingkungan sekitar kita kotor. Udah tahu kamarnya berantakan, berdebu,
banyak sampah, lantainya tengblek-ketek kayak gitu, nah, kamu masih enak-enak aja tidur, besok-besok aja, nunggu ibu yang bersihin. Jangan kayak gitu. Nah, misalkan dari kamar kamu dulu aja, kamar kamu kotor tuh segera bersihkan supaya lingkungannya sehat. Kamu tidur rasanya enak, nyaman. Kalau kamar kamu kotor buat tidur kan bangun-bangun rasanya nggak enak gitu. Bandingin sama kalau kamar kamu bersih, pasti lebih seger bangunnya. Terus yang bukan contoh sikap mencintai lingkungan, mengotori saluran air, kayak tadi membuang sampah ke sungai, seperti itu. Memetik daun atau tanaman hanya karena iseng, nah tadi Pak Nugi jelasin. Kurang-kurangin, tangannya gatel ya digaruk aja, jangan metik-metikin daun, itu bikin kotor. Kemudian menebang pohon di hutan secara berlebihan. Nah, itu tadi contoh dan bukan contoh sikap mencintai lingkungan. Kita lanjut masuk ke pelajaran IPA. Nah, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Misalkan kamu di rumah di halamannya lumayan luas. Nah, itu kalau misalkan nggak ditanemin tanaman, terus nggak dirawat, cuma tanah lampeng gitu aja, apalagi kotor, itu rasanya kurang nyaman kan dipandang mata. Nanam tanaman pada lahan yang sudah lama dan tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Nah, jadi kalau misalkan ada lahan kosong di rumah, terus nggak terpakai, nggak ada tanamannya, terus nggak terawat, lebih baik kamu tanam tanaman yang bermanfaat. Contohnya tanaman obat-obatan, kayak kencur, kunyit, jahe. Nah, kita akan membahas tentang 3 tanaman ini. Yang pertama, kencur. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit, seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, ini tanaman kencur nih. Tuh, dia daunnya agak lebar, bentuknya seperti ini. Kencur tuh kalau kamu patahin itu warnanya putih. Putih, bukan putih-putih ke kuning-kuningan ya, biasanya putih. Dan itu wanginya enak, kalau Pak Nugi suka wangi kencur. Nah, kencur itu selain mudah untuk ditanam, dia punya berbagai macam manfaat. Contohnya seperti mengobati influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, kalau kamu di rumah, misalkan masuk angin, pusing, sakit kepala, atau batuk-batuk, itu usahakan jangan minum obat yang dari kimia dulu. Cari obat-obatan herbal atau tanaman-tanaman herbal yang bisa untuk mengobati masuk angin, sakit kepala, atau batuk. Nah, contohnya adalah mengkonsumsi kencur ini. Nah, karena lebih aman untuk tubuh kita. Kalau kita kebanyakan mengkonsumsi zat kimia itu juga berbahaya sebetulnya. Seperti itu ya. Lanjut, tanaman kunir atau kunyit. Kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit atau kunir sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Nah, kayak sekarang-sekarang ini kan udah mulai nih. Udah mulai hujan-hujan. Nah, ini kita sudah mulai memasuki musim penghujan. Penyinaran matahari yang cukup
dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan si tanaman kunyit atau kunir ini. Nah, ini kalau yang belum pernah lihat kunir nih. Ini tanamannya, dia lebih tinggi ya dibandingkan kencur tadi tanamannya. Dan kalau kunir itu kalau misalkan kamu patahin kunirnya itu, dalamnya itu warnanya oranye kayak gini nih. Nah, biasanya untuk mewarnai makanan jadi kuning gitu loh. Nah, itu biasanya pakai ini, kunyit, kunir. Lanjut ke jahe. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain untuk bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan. Dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, ini tanaman jahe. Nah, ini bentuk jahenya nih. Kalau jahe itu kalau dengan kamu patahin tuh bentuknya putih kekuning-kuningan gitu. Dan itu jahe itu rasanya anget. Udah pernah makan atau minum minuman jahe kan? Nah, enak kan? Nah, kalau dingin itu paling enak minum wedang jahe. Seperti itu, bisa menghangatkan tubuh. Nah, itu adalah tanaman-tanaman obat yang bisa kita tanam di pekarangan rumah kita. Ada jahe, kunyit atau kunir, dan kencur. Masih banyak lagi tanaman obat-obat yang bisa tumbuh. Kalian bisa cari di Google atau baca-baca buku. Ada banyak sekali tanaman obat. Ya. Lanjut ke IPS. Nah, ini Pak Nugi ada 3 gambar. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Yang gambar 1 ini adalah hutan yang gundul. Jadi hutannya ditebangin tapi nggak ditanam lagi. Jadinya kayak gini tuh. Gambar yang kedua yang di tengah adalah banjir. Dan yang ketiga adalah tanah longsor. Yang sebelah kanan ini tanah longsor. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apa penyebab hal di atas? Apa penyebab hutan gundul? Apa dampaknya bagi lingkungan? Dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kita akan bahas satu-satu dari ketiga fenomena tersebut. Oke, lanjut. Yang pertama, hutan gundul dulu. Apa penyebab hutan gundul? Yaitu penebangan hutan secara berlebihan atau penebangan hutan secara besar-besaran tanpa melakukan penanaman kembali. Jadi main tebang, habis ditebang nggak ditanamin lagi. Jadinya ya gundul hutannya. Dampaknya bagi lingkungan. Lingkungan menjadi kering karena tidak ada tanaman yang menyimpan cadangan air. Nah, tanaman itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air di akarnya. Nah, kalau misalkan tanamannya nggak ada ya kering tanahnya. Dan bila hujan tiba bisa menimbulkan banjir. Dampaknya bagi masyarakat, suhu di sekitar menjadi panas atau gersang. Kalau misalkan hutan pada gundul, itu biasanya suhu di daerah situ menjadi meningkat. Rasanya panas, gersang, kering. Kalau misalkan masih banyak hutan kan sejuk, dingin, enak. Nah, seperti itu. Nah, itu peristiwa hutan gundul. Selanjutnya yang di tengah tadi adalah banjir. Apa penyebab banjir? Penyebabnya adalah hutan yang gundul karena penebangan berlebihan dan saluran air yang tersumbat. Nah, kalau misalkan hutan tadi gundul, kalau misalkan saat hujan tiba, itu kan tanahnya tidak ada yang menyimpan atau menyerap air di tanah kan. Jadi air hujan itu main lewat aja, nggak diserap oleh tanaman karena hutannya gundul. Nah, akhirnya airnya itu bergerak ke tempat yang lebih rendah.
biasanya pemukiman warga kan, biasanya di bawah-bawah hutan gitu kan pemukiman warga. Nah, akhirnya terjadi banjir, atau juga bisa disebabkan oleh saluran air yang tersumbat. Kalau kamu buang sampah sembarangan ke sungai, ke got, selokan, itu begitu air hujan masuk ke situ, itu nggak bisa ngalir airnya, mampet di situ. Akhirnya apa? Air yang di selokan tadi yang mampet meluap ke pemukiman warga. Akhirnya terjadi banjir. Dan dampaknya bagi masyarakat, banjir itu apa? Oh, yang ini dulu. Dampak bagi lingkungan. Sawah dan perkebunan menjadi rusak karena banjir. Jadi kalau padi gitu kalau kena banjir ya udah nggak bisa diapa-apain, rusak, harus nanam lagi. Dampaknya bagi masyarakat, rumah warga terendam air, jelas. Akses transportasi menjadi terputus. Nah, misalkan jalanan terkena banjir kan jadi nggak bisa dilewatin motor, mobil kan. Kalau motor mobil lewat situ biasanya mogok karena mesinnya kerendam air. Dan manusia kehilangan tempat tinggalnya untuk sementara. Kalau banjirnya tinggi, itu kan kita manusia, itu kan jadi harus mengungsi kan. Nggak bisa tinggal di rumah kita yang terendam banjir. Listrik-listrik pada mati, nah seperti itu. Ya, itu dia banjir, penyebab dan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Gambar yang ketiga adalah tanah longsor. Apa penyebab tanah longsor? Penyebabnya adalah hutan yang gundul sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak stabil. Nah, salah satu fungsi pohon atau tanaman itu untuk menstabilkan posisi tanah atau struktur tanah. Kalau misalkan tanah atau biasanya tanah di perbukitan gitu ya, kalau misalkan ditebangin, dibikin gundul hutannya, nah itu kalau kena air dikit aja, itu pasti nanti dia tanahnya longsor karena nggak ada yang nahan. Misalkan ini pohon, ini tanah. Nah kan ditahan, tanahnya ditahan sama pohon. Kalau misalkan pohonnya nggak ada, tanah yang bergerak ini langsung longsor ke bawah. Nah itu terjadinya tanah longsor. Nah dampaknya bagi lingkungan apa? Perubahan bentuk daratan karena pergerakan tanah yang longsor. Tadinya bukit, kalau misalkan kena tanah longsor, itu bukitnya bisa hilang. Karena tanahnya itu yang tadinya di atas, turun ke bawah kan. Yang tadinya tingginya segini jadi segini. Karena tanahnya bergerak. Dampaknya bagi masyarakat, manusia kehilangan tempat tinggalnya. Nah kalau misalkan bukit tadi yang tanah longsor, di bawahnya ada pemukiman warga, ya kesapu sama tanah longsornya. Rusak, hancur rumahnya. Akses transportasi terputus. Nah kalau tanah longsornya mengena jalan utama apalagi, nah itu bikin terputus, nggak bisa dilewatin karena tertimbun tanah longsor tadi. Bahkan bisa membahayakan nyawa manusia. Bayangin misalkan ada orang lagi bercocok tanam di bawah bukit, bukitnya itu mau longsor. Ya kan kalau longsor kan nggak bisa kita prediksi, tiba-tiba biu gitu aja. Nah bayangin, berbahaya kan, kasihan nanti orang yang bercocok tanam di bawah bukit, kalau kena longsor bisa tertimpa longsor. Seperti itu ya. Itu tadi 3 peristiwa atau 3 bencana, yaitu ada hutan yang gundul, banjir, dan tanah longsor. Lanjut ke SPDP. Nah kemarin kalian sudah mengerjakan karya seni yang menggunakan teknik tempel. Sekarang juga masih menggunakan teknik tempel, tapi berbeda bahannya. Kalau kemarin kan kalian menggunakan daun kering, batang-batang kering, kalian susun di gambar kalian tempel di gambar kalian, jadi sebuah karya seni. Nah kemarin udah bagus tuh, udah banyak yang ngumpulin. Ada yang gambar kupu-kupu, burung, bahkan ada yang gambar ular. Jadi daunnya ditempel-tempel gitu membentuk ular. Siapa tuh ayo. Nah sekarang hampir sama, cuma bahannya berbeda. Namanya adalah karya montase.
Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, kalau kemarin kan pakai daun kering, batang tanaman kering. Nah, sekarang kita menggunakannya gambar yang sudah jadi. Sudah jadi gambarnya. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, cara membuat montase yang pertama adalah yang disiapkan gunting. Gunting dan bahannya adalah bisa dari majalah, koran, gambar-gambar yang dijadikan montase, kertas HVS atau karton dan lem. Jadi yang kamu siapkan adalah pertama gunting untuk menggunting gambar di majalah atau koran. Kemudian kertas HVS atau karton boleh. Kemudian lem. Lemnya bebas, yang penting lem kertas. Jangan kamu pakai lem besi. Beda itu penggunaannya ya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda. Nah, misalkan di koran kamu nemu ada kepala hewan kartun, misalkan serigala itu. Kepala hewan serigala. Nah, itu kamu gunting kepalanya. Terus kamu nemu badan di sebuah majalah, misalkan badan anak laki-laki atau bapak-bapak. Nah, itu kamu gunting badannya. Nah, terus kamu tempel di buku gambar atau kertas karton yang tadi. Kamu gabungkan antara kepala serigala yang tadi dengan si badan bapak-bapaknya tadi. Nah, ini ada contohnya nih, tuh. Ini semuanya diambil dari majalah atau koran. Jadi ada gambar burung digunting terus tempel sini. Gambar pohon digunting terus tempel sini. Bunga-bunga ini juga, ini ada orang nih. Nah, itu juga dari majalah atau dari koran. Digunting terus ditempel di kertas HVS kita. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian coba di rumah. Kalian bisa membuatnya. Setelah itu difoto dan dikirimkan kayak minggu kemarin ya. Nah, oke, itu tadi adalah materi kita di tema 3 subtema 3 atau subtema terakhir di tema 3. Minggu depan kita ulangan. Persiapkan diri kalian, belajar yang baik. Lalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.